Shalom, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Umat Allah yang terkasih, senang sekali hari ini Mimbar Agama Katolik bisa kembali hadir menjumpai Anda di edisi hari Sabtu 11 Mei 2024 bersama saya Feby Grace Hutajulo. Pemirsa, kita tahu bahwa tanggal 12 Mei atau besok bertepatan juga dengan Minggu Paskah ke-7 merupakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-58. Dan dalam momen ini juga Paus telah mengeluarkan sebuah pesan yang cukup mendalam, yaitu terkait dengan bagaimana kecerdasan artifisial dikaitkan dengan kebijaksanaan hati, bagaimana kita merancang komunikasi yang sungguh manusiawi. Wah, ini tentu pembahasannya cukup mendalam. Nanti kita akan membahas terkait dengan topik ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara pada siang hari ini. Langsung saja saya perkenalkan dulu dua narasumber istimewa pada siang hari ini. Tentu saja mungkin yang pertama saya mulai dari yang ujung dulu, ada Pastor Marihot Simanjuntak yang merupakan Ketua Komisi Komunikasi Sosial KUSUP Agung Medan. Selamat siang, Pastor. Selamat sore, selamat siang. Besok hari besar ya. Besok hari besar. Baik, nah selain pastor juga hadir ini sebuah, bukan sebuah ya, seorang pakarnya ya, terkait juga dengan topik kita hari ini, kecerdasan artifisial. Sudah hadir Profesor Ricardus Eko Indrajit, bla 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 bla. Wah, panjang nih kayaknya. Gelarnya Prof Eko panjang sekali. Prof Eko ini merupakan seorang pemerhati pendidikan dan juga teknologi, penggiat Komsos juga. Saat ini kalau di KWI sebagai apa, Prof? Anggota dari salah badan pengurusnya. Badan pengurus Komsosnya KWI ya? Iya. Wah, tentu ini berarti memang sudah orang tepat kita hadirkan di studio pada siang hari ini. Kita akan nanti memulai dialog kita seperti apa, namun sebelum itu kita akan membuka terlebih dahulu dengan sebuah pujian yang berjudul Setelah Allah Menciptakan, yang akan dibawakan oleh paduan suara Antoni Exercitus Chorale dari SD Santo Antonius V Medan. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengawali acara ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik,
Engkau menghendaki agar kami selalu hidup rukun dan bersatu padu membangun gereja-Mu. Kami mohon semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih yang merupakan pengikat persatuan baik di antara kami maupun antara kami dengan Dikau. Semoga hari komunikasi sosial yang akan kami rayakan membuat kami sadar untuk memiliki hati yang bijaksana dan menciptakan komunikasi yang semakin manusiawi. Semoga kecerdasan artifisial yang menjadi bagian dari hidup kami sehari-hari dapat kami gunakan dengan kebijaksanaan hati untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera, membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, permenungan kita hari ini diambil dari Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, umat Allah, terima kasih atas kesediaan kita pada hari ini untuk mendengarkan sabda Tuhan yang mengajak kita untuk hidup bersatu. Dalam Injil hari ini Yesus berdoa untuk murid-murid-Nya. Dia berdoa demi perlindungan mereka, bukan untuk dunia. Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan para murid di dunia ini sendirian. Tetapi Yesus berdoa untuk para murid-Nya semasih di dunia, agar mereka dipelihara dalam nama Allah, nama yang telah diterima Yesus. Memberitahukan nama Allah dipahami sebagai penyingkapan kodrat dan sifat Allah yang penuh belas kasih, membawa sukacita bagi dunia. Dengan demikian sukacita menjadi penuh dengan mengenal Allah secara langsung dan terus-menerus melalui Roh. Kehadiran suatu sukacita membuktikan suatu kebenaran dan kebijaksanaan ilahi. Kita semua dimanapun berada dipanggil untuk bersukacita,
Dan sukacita itu ditampakkan dalam komunikasi yang sungguh-sungguh human, sungguh-sungguh manusiawi. Dalam doanya, Yesus berkomunikasi dengan Allah Bapanya. Dia berdoa bagi para muridnya agar mereka menjadi satu, supaya para murid dikuduskan dalam kebenaran, yaitu firman yang mewujud dalam diri Yesus. Para murid harus dipelihara dan dilindungi dari yang jahat. Para murid bukan berasal dari dunia ini. Dan kenyataannya dunia membenci mereka karena kehadiran Sang Terang. Dan karena telah menerima firman Allah, Yesus berdoa bagi para murid dan membawa pesan perdamaian ke seluruh penjuru dunia. Perintah Yesus, hendaklah kamu saling mengasihi seorang dengan yang lain. Kasih itulah yang ditampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kasih itu melibatkan hati. Dengan semangat inilah, pada hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-58, Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk merenungkan tema kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Setiap tahun pada Minggu Paskah yang ke-7 kita merayakan Minggu Komunikasi Sosial agar kita semua berdoa bagi karya kerasulan komunikasi sosial di seluruh dunia. Bagi para pelaku-pelaku komunikasi sosial agar digerakkan untuk melihat bagaimana perkembangan teknologi, perkembangan dan kemajuan alat-alat komunikasi kiranya membantu pewartaan itu semakin maju dan semakin berkembang. Teknologi cerdas tetaplah artifisial dan tidak pernah dapat menggantikan hati yang bijaksana dalam berkomunikasi. Untuk membangun komunikasi yang sungguh manusiawi, kita diajak berefleksi setiap hari agar perjalanan hidup kita tidak berlalu begitu saja, tetapi selalu kita renungkan dalam terang ilahi. Dan refleksi itu harus mulai dari hati. Jika tidak melalui hati, risikonya manusia bisa kaya di bidang teknologi, tetapi miskin dalam kemanusiaan. Kata Paus Fransiskus, hati merupakan tempat perjumpaan kita dengan Allah. Maka marilah kita memanfaatkan kecerdasan artifisial dengan kebijaksanaan hati, sehingga karya-karya pewartaan Injil di seluruh penjuru dunia dapat berjalan dengan baik. Semoga Tuhan memberkati kita, para pelaku-pelaku komunikasi sosial, karya-karya, aktivitas pelayanan gereja, dimanapun dapat membantu kita untuk mewartakan kerajaan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita agar nama Tuhan semakin dimuliakan lewat hidup dan pelayanan kita. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Kudapatkan di Hatiku dari paduan suara Antoni Exercitus Chorale.
Baik pemirsa, kini kita akan mulai dialog kita terkait dengan tema hari ini, kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Wah, mungkin saya ke Prof dulu nih. Banyak mungkin yang masih bingung sih Prof, apa sih kecerdasan artifisial ini? Kalau anak-anak muda mungkin ngerti Prof. Nah yang orang tua kan kadang bingung apa nih artificial intelligence. Sebenarnya tuh mencakup apa aja sih sebenarnya Prof? Jadi sebenarnya kan teknologi berkembang. Jadi keluar teknologi yang mencoba untuk meniru bagaimana manusia itu berpikir, bagaimana manusia itu mengambil keputusan. Ya jadi mencoba memimikkan apa yang otak manusia lakukan lah begitu. Ya kenapa? Awalnya kan dulu kita tahu manusia itu dulu kan kalau ngitung manual ya, betul ya. Terus kita ketemu kalkulator kan, lebih cepat. Oke, berikutnya lagi. Manusia memorinya tuh terbatas. Kalau saya tanya Mbak, masih ingat nggak pekan olahraga nasional kedua di mana? Aduh. Lupa kan? Sudah tidak Apalagi ingat, kalau saya tanya ada berapa cabang olahraga? Bingung kita. Nah, kita keluar teknologi memori kan? Lihat internet semua bisa terjawab. Nah, pertanyaannya sekarang bisa nggak ya dibikin teknologi yang bisa mempercepat manusia bukan saja ngitung atau memori tadi, tapi kalau ngambil keputusan tuh ya cepet. Kalau bikin apa statistik tuh cepet. Sekarang kan kalau kita bikin macam-macam butuh waktu kan. Ya. Misalnya Romo, coba. Romo suruh 10 menit lagi suruh bikin doa untuk sebuah misa requiem yang baru saja ada keluarga yang kemalangan, nama bapaknya A, nama ibunya B, nama anaknya C, bikinin doa supaya cepet gitu. Atau OMK suruh bikin teks misa. Kapan misanya? 2 jam lagi. Oh, Wah. udah ada gitu Prof ya? Bikin Itu khotbah instan ada Prof? bisa, mungkin sudah Romo juga udah pakai Atau mungkin sudah ya. pakai. Jadi kadang-kadang Romo itu kan harus melayani banyak orang. Betul. Ya. Mungkin satu hari dia harus melayani keluarga, lebih dari satu misa. Tapi setiap keluarga punya intensi yang beda-beda, punya konteks yang berbeda-beda. Bayangkan kalau Romo harus satu hari mengunjungi 5 keluarga, harus membuat 5 khotbah yang berbeda dan lain sebagainya. Romo membutuhkan bantuan ide paling tidak, nanti dikembangkan sendiri oleh Romo. Nah sekarang itu artificial intelligence dipakai di mana-mana, termasuk dalam kesehatan. Ya kan sekarang kalau kesehatan kan kita suka di MRI gitu kan, kalau penyakitnya tidak jelas. Dari situ diketahui ada nggak hal-hal yang dokter tidak bisa melihat, tapi mesin bisa melihat karena mungkin kecil sekali dan lain sebagainya. Nah Bapak Paus memahami bahwa artificial intelligence sekarang sudah banyak dipakai di berbagai bidang. Kalau anak sekarang mah kelihatan kalau bikin TikTok ya. Kadang-kadang mukanya lain, badannya Superman. Betul, bahkan suara pun sudah bisa ditiru. Suara ya, Prof, bisa ya? ditiru. Orang gitu yang kan. sudah meninggal pun bisa. Orang yang meninggal bisa lagi wajahnya virtual. hidup dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat Bapak Paus dulu bicara mengenai internet, media sosial, sekarang bicara artificial intelligence. Artinya Bapak Paus memahami bahwa teknologi berkembang. Nah, kenapa selalu Bapak Paus memberikan kata hati? Dulu kan hati juga mau ya, berbicara dengan hati, mendengarkan dengan telinga hati gitu ya. Sekarang bagaimana menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan artifisial dengan kebijaksanaan hati. Karena teknologi itu mencoba meniru otak manusia. Dia tidak punya hati. Otak kan bisa ditiru kayak tadi, ngitung lebih cepat bisa. Punya memori lebih cepat bisa. Tapi apakah mesin itu punya hati? Kan mesin bukan manusia, berarti mesin tidak punya hati. Bapak Paus ingin mengatakan bahwa sekarang manusia hidup berdampingan dengan teknologi. Satu mungkin bisa membantu dalam hal otak manusia, tapi hati tidak ada yang punya kecuali manusia. Orang banyak berpikir, oh itu kan nanti zaman masa depan, nanti dulu. Mbak megang handphone nggak tiap hari? Pasti Prof. Bukankah handphone itu mesin? Gitu? Bukankah handphone itu adalah komputer? Bukankah aplikasi di dalam handphone itu ada juga yang berbasis kecerdasan artifisial? Artinya kita sudah hidup berdampingan dengan mesin itu tadi. Dan bahkan Paus mengatakan perubahan yang radikal gitu bahasanya. Betul, Prof. sangat radikal gitu. Nah, ada prinsip yang mengatakan begini, kalau orang, Paus juga mengatakan begini, teknologi itu kurang lebih netral lah. Tergantung siapa yang pakai. Paus bilang kalau pribadinya pribadi orang baik ditambah
teknologi, kebaikannya makin menjadi-jadi. Tapi kalau sehari-hari dia adalah orang penipu, tambah teknologi, nipunya juga makin cepat. Ya, semakin marak seperti yang terjadi Makin sekarang. marak. Jadi oleh karena itulah siapa pribadi di belakangnya itu yang menentukan warna teknologi ini akan mengubah manusia menuju kehidupan yang seperti apa. Jadi kalau teknologi jalan sendiri tanpa ada manusia nggak ada gunanya. Toh yang bikin juga manusia. Nah, ada yang bertanya terus, emang teknologi nggak pakai hati itu gimana sih? Betul ya Mo ya? Teknologi yang nggak pakai hati itu kayak apa? Sederhana deh. Kan sekarang tuh ada tuh aplikasi di handphone, kita bisa minta gambar apa aja. Oh, kita ngasih deskripsi aja ya, Prof. Misalnya kita bilang, tolong buatkan gambar Bunda Maria dengan latar belakang Candi Borobudur. Dalam hitungan detik jadi. Ya kan? Tapi kalau ada yang nanya, misalnya apa? Buatkan gambar, ya misal 2 orang laki-laki sedang bergandengan tangan dengan mesra. Bisa juga. Nah, Bahkan Paus sempat menjadi korban juga ya. betul. Artinya mesin itu ngikutin apa saja yang dikatakan oleh manusia. Betul kan ya? Jadi tergantung manusia nyuruhnya seperti apa. Nyuruhnya baik, keluarnya baik. Nyuruhnya tidak baik, keluarnya tidak baik. Nah, manusia menyuruhkan kan berdasarkan hati nurani. Disitulah Paus mengatakan 2 orang yang menurut saya yang ditujukan oleh Paus. Satu, pembuat dari teknologi itu. Oke. Dan kedua, pengguna dari teknologi itu. Pembuatnya harus punya hati, penggunanya harus punya hati. Kita di sini mungkin penggunanya ya. Tapi ada lagi yang pembuatnya tuh, pembuat teknologi seperti itu. Tapi sebelum lebih dalam kita masuk, Prof, kalau di KWI sendiri misalnya, sudah sejauh mana mengadaptasi kemajuan kecerdasan artifisial dalam pewartaan gitu, Prof? Oke, misalnya sekarang, kemarin baru saya kasih contoh. Anak-anak zaman sekarang tuh kan belajar dari visual. Iya. Kalau kita bikin teks gitu, terus fotonya foto Romo Marihot atau foto saya gitu, nggak ada yang baca anak sekarang. Tapi kalau foto kita dibikin kartun, dibikin avatar, bergerak-gerak, nah bergerak-gerak, wah mereka langsung baca. Mungkin kalau sekarang Romo khotbah di mana di misa gitu ya, 15 menit gitu, Romo itu kan paling susah kalau mau khotbah kan. Ini mau ngomongin untuk anak-anak, remaja, pemuda atau orang yang lebih tua. Wah, mulai lebih kreatif apa? Daripada saya cerita bingung nanti kayak apa sih cerita Nabi Nuh, seperti apa sih cerita Adam dan Hawa, sebentar ditampilkan ilustrasi, begitu kan ya? Orang kembali akan melihat seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama dalam hal menggereja. Makanya Paus melihat itu, dan Paus juga melihat Romonya 1, umat yang dilayani ribuan. Sementara umat pengen diistimewakan. Betul. Gimana caranya? Membutuhkan teknologi. Dan kecerdasan artifisial itu kalau kita pakai dengan benar, seorang imam bisa menyapa umatnya secara pribadi. Menyebutkan namanya. Tanpa harus menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak biaya, dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Coba saya mau nanya Pastor dulu nih. Ini sepertinya memang dari gambaran pesan Paus ini, Paus cukup gelisah nih dengan kondisi mungkin tidak hanya umat Katolik ya, Pastor, manusia mungkin ya di seluruh dunia gitu ya. Apa kira-kira kondisi hubungan manusia sekarang yang dilihat oleh Paus? Maksudnya apakah egoisme itu semakin terasa? Dalam mungkin Pastor bisa cerita dalam konteks bergereja juga ya. Apakah hubungan yang tidak manusiawi menurut Paus itu seperti apa sebenarnya, Pastor? Boleh kita katakan kan begini ya, dengan kecerdasan artifisial ini banyak hal yang dulu mustahil dilakukan manusia sekarang mungkin ya. Jadi termasuk juga kejahatannya, Prof ya. Yang dulu tak terpikirkan sekarang bisa terjadi. Dengan situasi keadaan yang bisa dimudahkan banyak hal itu tadi Prof sudah katakan, siapa di balik mesin itu, siapa di balik atau siapa yang pengguna kecerdasan itu. Nah, maka ketika Paus melihat bahwa dalam kecerdasan artifisial itu ada juga hal-hal baik yang harus dikembangkan, nah hendaknya itulah yang lebih ditonjolkan daripada yang sisi buruknya. Nah, dengan demikian ya, seluruh umat manusia bertanggung jawab untuk itu. Tidak hanya orang Katolik atau orang beriman, bertuhan, semua orang
ambil bagian sehingga kecerdasan artifisial yang tak mungkin lagi kita hindari ini sungguh-sungguh membantu kita untuk menjadi manusia. Ya. Begitu ya Prof ya. Ya. Dan kalau kita lihat ya Mbak ya, menariknya Bapak Paus itu semenjak bicara internet dulu sebelum ini ya, Bapak Paus bicara internet is good, a gift from God. Bapak Paus sendiri mengatakan internet itu bagus, hadiah dari Tuhan. Bapak Paus tidak pernah mengatakan jangan pakai teknologi, tidak. Artinya perkembangan teknologi jangan ditolak Tidak, ya Prof? dia mengatakan pakailah teknologi dengan bijaksana. Itu beda dong dengan mengatakan hati-hati ya dengan teknologi jangan pakai ya. Tidak. Pakailah AI dengan kebijaksanaan hati. Pakailah teknologi dengan hati nurani. Itu yang disampaikan. Artinya tidak menolak yang Mbak katakan tadi. Tidak bisa dibendung juga dan memang berarti kita harus terlibat di dalam. Banyak orang menganggap ini kayaknya IT teknologinya kayak apa. Bukankah televisi dulu teknologi, Romo? Ya. Betul ya. Bukankah mobil itu juga teknologi? Apakah kita menolak mobil dulu? Apakah kita menolak televisi? Mungkin setelah ada televisi juga orang, oh apa yang terjadi di dunia luar kayak apa, orang jadi tahu gitu kan ya. Semua jadi terbuka kan sebenarnya sama. Tetapi benar tadi, ada kegelisahan-kegelisahan karena apa? Karena manusia itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada malaikat, setan juga bekerja. Sama-sama kerja keras. Sama-sama kerja keras gitu. Gimana caranya supaya teknologi itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Tapi kalau misalnya dikatakan ini otomatis nggak Prof? Kalau AI itu semakin canggih, kita menjadi semakin tidak manusiawi, sepakat nggak Prof? Tadi yang saya katakan, pengalaman saya nih, ada yang bilang dengan adanya AI orang semakin malas. Saya bikin analogi, memang dengan adanya kalkulator orang jadi makin malas. Betul, angka kecil aja kita rasanya harus ngitung pakai kalkulator Nah, Prof. dari bukan membuat Anda lebih malas dong. Masa Anda rasa lebih efisien. Masa mesin sudah bisa melakukan, kita masih melakukan manual. Justru kita bodoh kalau tidak menggunakan alat. Kan alat diciptakan untuk membantu manusia. Saya jarang melihat orang yang tadinya rajin menggunakan teknologi jadi malas. Justru dia semakin rajin. Orang yang produktif ditambah teknologi makin produktif. Lihat saja film-film di mana di Hollywood. Makin banyak sekarang. Makin sering. Dulu bioskop itu berganti filmnya lama sekali zaman saya mau berapa mau 3 bulan 6 bulan baru ganti Sekarang film. 1 tahun keluar film baru. Sekarang bisa keluar film berkali semua karena teknologi. Yang cerdas semakin cerdas. Sebaliknya yang sehari-hari tukang nyontek ya tambah teknologi nyonteknya juga makin menjadi. Makin canggih triknya. Makin canggih begitu ya. Sekali lagi makanya Bapak Paus mengatakan siapa pribadi di belakang itu. Itulah yang harus kita sapa. Begitu Mbak kalau prinsipnya. Pastor, tapi terasa nggak Pastor dalam relasi antar manusia? Ini kan kalau tadi kita bicara masalah kejahatan ya secara virtual gitu. Tapi dalam relasi antar pribadi, apakah memang manusia sekarang sudah semakin kehilangan mungkin empati atau hubungan yang memanusiakan atau seperti apa Pastor? Ya, ini menjadi satu tantangan sih dalam hubungan atau relasi personal ya. Dengan alat-alat teknologi sekarang juga sering juga manusia mulai mencukupkan dengan dirinya karena bisa mendapatkan segala sesuatu tanpa membutuhkan orang lain. Betul itu tadi satu tantangan adalah individualistik itu makin kuat. Tetapi bagaimana akhirnya lewat teknologi ini kita bisa berbagi apa yang kita dapatkan, informasi-informasi yang baik kita share, kita bagikan. Nah disitulah menjadi jalan untuk membuat kebaikan itu semakin banyak begitu. Nah, namun dalam tantangan hidup kita, dalam pelayanan dengan umat juga ya, ini juga menjadi suatu tantangan bahwa dengan mudahnya informasi itu, akhirnya kita juga dengan segala macam bentuk hoax, berita bohong, fitnah, gosip itu, seperti tadi Prof katakan, kalau penggosip itu orangnya memang menggunakan kecerdasan artifisial makin canggih. Nah itu, tapi kalau kita hanya melihat itu sebagai sarana pewartaan dan untuk kebaikan sesama, kebaikan dunia, maka sebagaimana tadi kita kaitkan dengan bacaan Injil tadi itu bahwa Yesus berdoa bagi para muridnya agar mereka bersatu, sebagaimana dia dengan Bapa satu adanya. Maka kita mau melihat bagaimana alat-alat teknologi ini hendaknya membuat kita semakin bersatu.
Sekalipun kita ada di berbagai tempat di belahan dunia ini, tapi kita bisa bersatu, mengimani Yesus yang satu, dan kemudian berbuat baik, mengasihi satu dengan yang lain, bahwa kita semua adalah saudara sebapa dengan Yesus. Nah, ini menarik, sehingga tadi Prof mengatakan kebijaksanaan hati itu sungguh-sungguh menjadi hal yang menentukan dalam penggunaan kecerdasan artifisial ini. Dan juga teknologi itu menjadi jembatan kita berbicara dengan generasi berikutnya. Ya. Mungkin kita bicara AI ini yang mendengarkan angkatan kita gitu ya. Tapi anak-anak sekarang mungkin apa sih gitu kok dibahas? Bagi mereka itu sudah biasa. Jadi saya kadang-kadang kalau saya bicara dengan anak saya, kadang-kadang kita kan roaming. Ya. Ya kan? Dia bicara apa dunianya berbeda, saya bicara apa. Kadang-kadang nggak nangkep Romo. Generasi Z ya. Generasi Z gitu kan. Nah, tiba-tiba saya kirim foto saya gitu ya. Foto saya kirim ke anak saya cewek yang jarang sekali kita ngomong. Tapi foto saya berubah gitu. Iya. Rambut saya kayak Jungkook gitu kan. Karena dia senangannya BTS. Iya, betul. Habis itu kita sering ngobrol. Apa-apa bisa aja. Habis itu kita sering ngobrol. Nah, jadi jembatan. Malah ya, jadi Prof? jembatan saya berkomunikasi sama anak saya begitu. Jadi kadang-kadang saya menggunakan itu untuk bisa memecah kebuntuan antara generasi dalam berdialog. Kedepannya mungkin yang generasi alfa ini lebih masif lagi ya, mereka tidak mungkin lepas lagi ya. Kita lihat misalnya, banyak kan Romo-Romo jadi YouTuber, betul? Iya. Nah, kalau Romo yang bahasanya itu santun, bahasanya EYD istilahnya, ya itu pasti target audiensnya ya generasi X, generasi baby boomers, Baby gitu kan? boomers. Kalau Romo bicara begitu dengan generasi Z nggak ngerti itu maksudnya apa. Nggak di-follow jadi. Iya. Tapi beda kalau Romo begitu buka, halo guys, lain lagi kan. What's up, guys? Iya. Tapi Romo nggak tahu itu bahasanya bahasa apa, gimana cara menyusun bahasa itu. Bisakah Romo menyusun bahasa itu? Bisa, tapi lama. Nah, bagaimana caranya bahasa yang baku itu menjadi bahasa anak sekarang. Terus kita baca skrip waktu lagi ngomong atau YouTube. Anak-anak jadi ngerti istilahnya. Anak sekarang kan senangannya nyampur-nyampur bahasa mau ya. Iya, Prof. Itu kan untuk supaya kita berkomunikasi. Dan akhirnya jembatan itu. Jadi kadang-kadang menjelaskan cerita-cerita di Alkitab dengan analogi zaman sekarang gitu kan lebih asik. Betul. Kadang-kadang guru-guru suka saya sindir, Mbak. Masa guru TK sekarang ceritanya sama dengan guru TK saya? Apa coba? Kancil ketemu buaya kan? Aduh. Padahal Tuhan menciptakan ribuan hewan, tapi kenapa yang diceritakan selalu kancil dengan buaya? Bawa sekali-kali kancil sama Iron Man. Dimasukin ya Marvel. Nah, cuman kalau kita yang bikin kayaknya aneh. Masukin ke artificial intelligence, dia bisa membuat cerita mengenai Iron Man, ketemu kancil, ketemu Pangeran Diponegoro, tapi isinya adalah masalah kejujuran. Setiap hari cerita menjadi lebih menarik, suasana belajar lebih menarik, dan jembatan antar generasi tadi bisa kembali dibangun seperti yang Mbak katakan. Itu kalau memang teknologi dimanfaatkan secara baik. Sekali lagi siapa yang pakai? Man behind the technology ya. Ya, betul sekali. Baik, nanti tentu kita akan melanjutkan secara lebih konkret sebenarnya bagaimana langkah memulai kebijaksanaan hati seperti yang dimaksudkan oleh Paus itu ya. Kita akan jeda sejenak. Pemirsa, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu yang kembali akan dibawakan oleh paduan suara Antoni Exercitus Chorale dari SD Santo Antonius V yang berjudul Alam yang Indah. Selamat menyaksikan. Alam yang indah dan laut luas terbentang dan disinari cahaya surya cerah. Suara burung pun bersiul menambah pesonanya. Oh, sungguh indah alam sekitarku. Lautan yang biru dan gelembung memecah, yang berhulu tenang
Baik pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan terkait dengan topik kita hari ini, kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Nah Prof, kita sekarang beranjak, kita sudah coba kupas tadi bagaimana sekarang fenomena kemajuan zaman ya, karena artificial intelligence. Nah kalau Paus berpesan, kuncinya dimulai dari hati. Tadi Pastor juga katakan dalam renungan, hati adalah tempat perjumpaan kita dengan Tuhan gitu ya. Kita mulai dari langkah mana kebijaksanaan hati ini? Siapa, Prof atau Pastor Lemo? Dulu waktu kecil saya suka diajarin guru agama saya mengenai apa itu suara hati katanya. Artinya suara hati tidak pernah bohong. Tapi kadang-kadang kita jarang diajarkan cara mendengarkan suara hati. Betul kan ya? Kan katanya tahu dari mana itu baik atau dosa. Tahu dari mana yang saya lakukan benar apa tidak. Dulu guru saya bilang begini, pokoknya kalau yang kamu lakukan itu habis itu menimbulkan rasa kepikiran, nggak enak, penyesalan, itu sebenarnya suara hati pengen bilang bahwa itu bukan hal yang baik begitu. Sama, misalnya saya mau posting lah gampangnya ya. Saya bikin kata-kata saya mau posting. Pernahkah kita berpikir sebelum kita posting, pernahkah kita berpikir kira-kira orang-orang yang akan membaca postingan itu seperti apa? Apakah dengan postingan saya itu akan ada orang yang tersinggung? Apakah akan membuat orang ada yang sedih? Ataukah akan membuat orang yang merasa tidak nyaman? Jadi paling gampang itu kalau posting adalah tanamkan sifat empati kan begitu. Apakah Anda mau diperlakukan seperti itu? Kalau tidak, dulu guru saya lebih bilang, kalau Anda merasa ragu-ragu, mendingan jangan. Karena itu suara hati sedang bekerja. Tapi kalau generasi sekarang bilangnya ya kalau tidak suka lihat postingan, unfollow aja kan? Nah, ini bagus. Saya suka diminta bagaimana cara anak-anak sekarang itu supaya tidak ceroboh dalam melakukan posting dan lain sebagainya. Mbak pasti sering mendengar istilahnya rekam jejak digital, betul? Iya, tidak akan bisa hilang. Betul. Saya kadang-kadang datang ke anak-anak SMP, anak-anak SMA, saya tanya dulu cita-citanya jadi apa. Suatu ketika ada yang bilang gini, aku ingin jadi pilot katanya. Saya tanya, pilot, oke. Pesawat apa? Tahu dia bilang, Singapore Airlines. Saya tanya kan, kok nggak Garuda? Saya bilang gitu. Oh, soalnya Singapore Airlines itu dia kan kaya katanya. Jadi setiap kali ada pesawat baru, dia beli duluan. Kalau kita belakangan belinya, aku pengen jadi pilot yang selalu membawa pesawat paling duluan. Oke, saya bilang. Terus kapan kamu jadi pilot? Ya, dia hitung-hitung 15 tahun lagi, dia bilang gitu kan. Oke, 15 tahun lagi. Saya tanya berikutnya lagi, nanti kamu ngelamar dong ke Singapore Airlines? Iya, Pak. Kamu tahu nggak yang melamar berapa? Berapa kira-kira, Pak? Ya, mungkin yang melamar 1000, yang diterima 50. Oh gitu Pak, iya saingannya banyak yang punya cita-cita seperti Anda banyak. Oke. Tahu nggak cara rekrutmennya gimana? Gimana Prof? Ya pertama, Singapore Airlines zaman nanti 15 tahun lagi, dia nggak akan lihat CV. CV itu isinya narsis semua. Betul. Pasti CV bagus kan Dia cuma akan tulis nama lengkap Anda di Google. Enter, kemudian akan keluar semua catatan Anda dari hari ini sampai 15 tahun lagi, saya bilang begitu. Oke, jadi gimana? Ya kalau dulu Anda ngomong itu tidak baik, kata-kata pilihan Anda tidak baik, ada orang lain menganggap Anda bukan teman yang baik, atau Anda dulu waktu sekolah ngutang sama kantin belum bayar, itu akan tercatat semua. Kira-kira Anda dipanggil wawancara nggak ya? Ya enggak lah, ya sudah kalau begitu. Udah selesai tuh. Saya tanya Romo, oke ada yang bertanya. Setengah dari sekolah itu bertanya. Ternyata pertanyaannya sama. Prof, gimana cara ngapusnya Prof? Gitu. Berarti sudah ada penyesalan langsung ya. Berarti sudah begitu semua yang Mbak bilang tuh. Unfollow aja, terserah saya mau ngomong apa. Tapi dia nggak mikirin nanti di kemudian hari. Akhirnya saya bilang, gimana dong Prof? Kita panik nih, udah terlanjur. Tenang aja. Seperti kata Bapak Paus, mulai sekarang tetap pakai media sosial sebanyak-banyaknya. Tapi perlihatkan potensi diri Anda. Suka bikin musik, main gitar, taruh di YouTube. Suka bikin sajak, taruh di internet.
jangan lupa nanti habis acara ini foto dengan Pastor Marihot. Posting. Nanti 15 tahun lagi dilihat, oh dia selalu fotonya sama Romo, sama Kardinal, sama Monsinyur. Ini orang baik, begitu kan? Nanti dipanggil tuh waktu wawancara. Tapi kalau isinya masa lalu itu isinya nggak baik semua, ya saya juga sebagai orang human resource nggak akan mengundang dia. Itu katanya siapa yang menabur angin, menuai badai di kemudian hari. Jadi memang pertimbangan matang dari hati sebelum menaikkan itu mengunggah Betul. itu ke media sosial. Sama anak SMA sama anak mahasiswa lain lagi ceritanya. Kalau kamu sembarangan posting dan lain sebagainya, kenapa? Iya, nanti Anda akan jomblonya lama, saya bilang. Tahu kenapa jomblonya lama? Prof? Hah? Gimana, Prof? Lah mertua akan ngecek dulu Anda siapa. Saya akan nulis nama lengkap Anda di AI dan AI akan ngasih tahu apa yang Anda lakukan sebelum ini. Mana mau saya ngasih anak wanita saya ke calonnya yang catatan rekornya tidak baik di dunia. Dosa-dosa cyber. udah nggak bisa disembunyikan. Nggak bisa lagi, saya akan pilih di situ, nggak akan saya restui kan begitu. Baru bilang, oh iya ya, makanya hati-hati. Sama anak sekarang harus dikasih contoh-contoh gitu, Mo. Kalau dikasih yang abstrak-abstrak mereka kurang paham gitu. Kasih aja contoh-contohnya. Pastor mungkin mau menambahi, Pastor gimana memulainya dari diri kita sendiri. Itu dia ya, Prof sudah menerangkan tadi dengan pengalamannya ya. Nah, jadi ketika kita kemudian berhadapan dengan alat-alat komunikasi dan kecerdasan artifisial ini kan, ada banyak hal yang kita inginkan, tetapi perlu untuk disadari apakah keinginan itu benar, baik, atau salah atau buruk. Nah, sehingga ketika sekarang kita melihat pertimbangan itu seringkali dinomorduakan ya Prof ya. Begitu gampang sekali langsung ambil tindakan lalu memikirkannya atau merasakannya kemudian Belakangan. penyesalannya seringkali terlambat begitu ya. Tetapi kita akan berusaha untuk selalu mengadakan pendekatan personal ya, sekali lagi itu. Kadang dengan segala bentuk ceramah itu tidak cukup itu saja. Tapi memang seperti tadi Prof katakan tadi, contoh-contoh konkret itu sangat dibutuhkan sekarang. Sehingga ketika kita melihat bahwa kecerdasan artifisial ini hanya bisa akan bermanfaat atau kita menggunakan hati menuju komunikasi yang lebih manusiawi, nah hubungan antar pribadi itu memang perlu untuk ditingkatkan. Apalagi kita seringkali menghabiskan waktu kita dengan alat-alat ini ya, teknologi ini sampai lupa untuk berelasi. Dalam satu rumah bisa dalam waktu makan sesuatu yang perlu dicemaskan juga ya, Bro. Ya juga Mbak ya. Kalau kita makan, harusnya makan itu kan waktu yang sakral ya gitu ya. Kita bisa saling melihat, bercerita, tapi seringkali sekarang sudah mulai hilang. Di rumah saya itu kalau makan malam sekarang, satu ada tempat nasi, satu lagi ada tempat lauk, satu lagi kosong tempat handphone. Oh, dikumpulin dulu, Bro. Dikumpulin dulu handphone terus kita ngobrol. Begitu ada handphonenya lah kita ketawain aja, nggak boleh ngambil ya. Ya, nah sekarang sebagai cara-cara yang kreatif. Jadi gitu. pertimbangan seperti yang Prof katakan tadi itulah teknologi yang manusiawi nggak? Prof? Ya, jadi apa yang istilah gini ya, teknologi itu kebanyakan sifatnya rasional. Iya. Karena semuanya kan pakai logika. Hitung-hitungan. Tapi apakah hitung-hitungan itu harus kita jalankan langsung? Misalnya di gereja ya. Di gereja kan ada CCTV, betul? Sebenarnya ada aplikasi loh, Mbak. Saya bisa tahu dari CCTV itu, selama Romo homili, berapa yang buka handphone, atau berapa yang menguap, ngantuk. Gitu kan. Itu bisa keluar nama-namanya. Wah, aduh, sesuai Loh, biduk. ada AI begitu. Tapi pertanyaan saya, apakah itu dibutuhkan oleh Romo? Apakah Romo akan manggil orang itu satu-satu? Kan bukan untuk itu. Iya, betul, Prof. Teknologi bisa menyediakan itu. Tapi kan bukan itu yang Apakah ingin kita memberi sampaikan. manfaat gitu Iya, ya? apakah beri manfaat apa tidak? Itu yang ikan. Disitulah pertimbangan manusia dipergunakan. Mungkin dari situ akan menjadi masukan bagi kita, oh mungkin khotbah saya memang kurang mengena. Atau mungkin jam misanya itu jam-jam yang rawan begitu, sehingga jadi feedback bagi saya untuk memperbaiki. Tapi kan bukan untuk jadi polisi kan, terus nama-namanya kita panggil semua, kan bukan. Kena denda Kena nanti. denda berapa? Nah, itu namanya kebijaksanaan kan di situ. Tapi ini kan langkah-langkah ini tidak bisa pribadi-pribadi saja kan, Prof, Pastor, maksudnya lebih kolektif. Dan mungkin tidak hanya kita umat Katolik saja yang harus bergerak untuk ini. Mungkin nggak ada
kalau Paus menyebut ada kode etik gitu, Prof. Anak-anak TK dan SD akan meniru apa yang ayah ibunya lakukan. Kalau dia lagi mau ngomong sama ibunya sibuk nelpon terus, ya jangan salahkan nanti ibunya ingin ketemu anaknya sibuk main game terus. Karena dia bilang, kan ibunya boleh nelpon lama, ibunya boleh nyuekin saya, dia mimikan itu. Jadi orang suka lupa, pendidikan dimulai dari rumah. Nanti lama-lama diteruskan di sekolah, diperkuat di masyarakat, dipengaruhi oleh dunia maya. Oke, mungkin secara singkat Prof, karena waktu kita juga sudah semakin sempit. Secara global mungkin nggak ada regulasi secara internasional. Regulasi kan yang bikin manusia juga, ya kan? Nah, nanti manusia sendiri yang bingung sendiri. Nah, saya lebih senang yang sifatnya praktis. Dimulai dari rumah itu ya Prof ya? Banyak ibu-ibu bisa protes kan, ini kok saya punya anak berjam-jam main game, bener nggak? Gimana supaya nggak berjam-jam? Sekarang saya tanya, main game kan karena ada internet di rumah kan? Oh, wifi bebas. Yang bayar wifi siapa? Orang tua. Nah, saya ajarin ibu-ibu sekarang, bukan caranya matiin internet, bukan. Cara mengubah password di internet. Jadi tiap hari saya ubah passwordnya. Si anak yang mau main game, loh kok nggak bisa? Dia datang ke ibunya, Mama password hari ini apa? Ntar dulu, ayo ngobrol dulu sini. Gimana sekolah kabarnya? Kan lebih enak begitu. Betul, jadi kalau Prof lebih menyarankan kita mulai dari yang dasar dulu, yang real dari rumah. Contoh kecil saja lah. Negara yang etikanya baik, nggak perlu banyak aturan. Betul ya, Mo ya? Betul. Tapi yang etikanya nggak baik, wah aturannya banyak banget. Semuanya dilanggar lagi. Baik. Jadi sepertinya kalau dibahas sebenarnya panjang ya, tapi karena memang waktu kita terbatas. Ya butuh 2 semester sebenarnya. Kalau kuliah ya. Boleh singkat saja Pastor memberikan closing statement, singkat saja, dan Prof juga closing statement secara singkat. Silakan Pastor. Baik, terima kasih bahwa Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-58 ini dengan kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang lebih manusiawi sebenarnya mengajak kita semua, siapapun, berkomitmen untuk menggunakan teknologi dengan bijaksana, mendengarkan dengan hati yang terbuka dan berkomunikasi dengan kasih sayang. Jika kasih ada di situ, maka kita akan mencapai visi komunikasi yang sungguh manusiawi dan menciptakan dunia yang lebih baik. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang diberikan kepercayaan Tuhan untuk menyebarkan kabar sukacita kemanapun, ke seluruh penjuru dunia. Demikian. Baik, Prof boleh menambahkan sedikit, Prof? Tuhan memberikan manusia akal budi untuk menciptakan berbagai hal yang bisa membuat dirinya menjadi lebih manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pergunakanlah ciptaan-ciptaan manusia dengan sebaik-baiknya agar menjadi manusia yang lebih berkualitas yang diinginkan oleh Tuhan pada penciptanya. Baik, terima kasih sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara, Terima kasih banyak. Pastor dan juga Prof. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada Mimbar Agama Katolik edisi hari ini. Mudah-mudahan apa yang dipesankan oleh kedua narasumber, bagaimana kita menggunakan teknologi secara lebih bertanggung jawab dan bijaksana, itu bisa kita mulai dari rumah kita masing-masing. Dan inilah akhir dari Mimbar Agama Katolik pada hari ini. Nanti kita akan ditutup dengan lagu yang berjudul Ia Allahku Kupuji Dia. Namun terlebih dahulu kita akan tutup dengan doa penutup sekaligus berkat dari Pastor Marihot. Silakan Pastor. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala berkat-Mu, anugerah yang kami terima dalam perjalanan hidup kami ini. Kami berjalan bersama dengan teknologi, kecerdasan artifisial, dan semoga kami mampu menggunakan hati, sehingga apa yang kami gunakan ini membawa kabar gembira dan sukacita kemanapun. Berkatilah para pelaku komunikasi sosial dimanapun agar mereka mampu dengan hati menyebarkan kasih dimanapun berada, dan semoga umat-Mu senantiasa mampu menjalin komunikasi yang baik agar lewat hidup mereka nama-Mu semakin dimuliakan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, perjuangan kita, seluruh harapan dan keinginan kita untuk memuliakan Tuhan menggunakan kecerdasan artifisial dengan kebijaksanaan hati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.